Bapak-bapak yang saya hormati, selamat malam. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan, umur yang panjang, melimpah rezekinya. Pada kesempatan hari ini atau malam hari ini, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan untuk istilahnya IHT atau pelatihan atau diseminasi terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Untuk yang pertama saya dulu, nanti mohon izin untuk saya share untuk presentasi. Mohon waktu sebentar, nggih. Apakah PowerPoint saya sudah nampak, Bapak? Sudah. Sampun deh, nggih. Belum. Belum? Ya. Sudah Pak. Oh, nggih. Berapa? Nggih. Modul ajar judulnya toh. Modul ajar. Ini untuk materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan apa yang sudah saya terima. Kita akan belajar bersama tentang modul ajar. Nah, mungkin Bapak-bapak apakah sudah pernah mendengar tentang modul ajar? Mungkin sudah ada yang sudah pernah mendengar. Kalau modul pernah Ya, Pak. seperti LKS. Oh, Modul, seperti Pak. LKS, nggih. Ya. Nggih, seperti LKS. Baik, ada lagi mungkin yang punya Modul itu pendapat untuk lain? belajar sendiri di rumah itu, Pak. Oh, untuk belajar sendiri di rumah. Nggih, sip. Bagus. Oke. Ya. Nah, tapi ditahan dulu nggih untuk pemahamannya. Nah, untuk tujuan pelatihan kita hari ini yang pertama nanti diharapkan setelah selesai kegiatan diseminasi ini peserta dapat memahami definisi tentang modul ajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta memahami kriteria yang harus dimiliki ketika membuat modul ajar. Dan yang ketiga adalah peserta memahami prosedur penyusunan modul ajar. Nah, baik, untuk mengawali untuk konsep modul ajar. Ya, konsep modul ajar. Kalau tadi sudah menjawab pertanyaan saya, apakah sudah pernah ada yang mendengar tentang modul ajar? Nah, modul ajar itu pemahamannya atau definisinya adalah sejumlah alat atau sarana media metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, ini catatannya adalah secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini merupakan... Diulangi, Pak. Nggih, Bapak. Diulangi panjang banget, Pak. Oke. Sejumlah alat atau paham, Pak. sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi nanti kalau dalam membuat modul ajar itu kok kemudian tidak menarik, ini berarti kurang sip berarti nanti. Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi sasaran utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi modul ajar ini jangkauannya adalah panjang. Kemudian kenapa toh kok guru itu harus membuat modul ajar? Nah, kenapa kok guru itu harus membuat modul ajar? Itu adalah agar proses pembelajarannya lebih menarik dan bermakna. Jadi menarik dan bermakna. Jadi ketika seorang pelajar itu, wah, besok ada pelajarannya Pak Martono, wah, ada pelajarannya Pak Yohanes, maka
wah besok aku berangkat Ini menarik, artinya bahwa memacu anak-anak untuk tetap selalu hadir ke sekolah, begitu. Nah, untuk prinsip pengembangan modul ajar itu ada 4. Yang pertama adalah esensial, kemudian yang kedua menarik dan bermakna, kemudian yang ketiga adalah relevan dan kontekstual, dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Nah, esensial itu yang seperti apa? Mungkin sudah ada yang tahu. Esensial. Jadi kriteria yang harus dimiliki modul ajar esensial itu maksudnya gimana? Berisi itu saya Pak. berisi kegiatan yang pokok, kegiatan pokok. Ya. Jadi berisi kegiatan yang pokok. Baik, bagus sekali jawabannya. Ya. Kemudian yang kedua menarik, bermakna dan menantang. Wah, ini malah menantang gurunya ini. Kira-kira menariknya itu bagaimana, bermaknanya bagaimana, kemudian menantangnya itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab mungkin? Menarik karena sesuai dengan keinginannya. Iya. Keinginan didik. Bermakna karena sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian menantang karena dalam pembelajaran itu memerlukan suatu aktivitas ya bagi siswa. Oke. Kira-kira seperti itu. Sip. Baik sekali jawabannya. Jadi menarik, bermakna dan menantang. Jadi menariknya itu adalah menumbuhkan minat. Kemudian bermakna ini dalam kegiatan proses pembelajaran itu selalu melibatkan peserta didik. Ya, keaktifannya peserta didik itu ditantang di situ. Kemudian ketika dia melaksanakan itu biasanya mudah ingat, ya. Kemudian relevan dan kontekstual itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Kemudian juga disesuaikan dengan konteks peserta didik di mana dia berada. Tuh. Kemudian yang terakhir itu berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Berkesinambungan terus-menerus Pak, berkelanjutan. Terus-menerus sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ya, itu ya. Jadi itu adalah 4 proses prinsip pengembangan modul ajar. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, nanti satu kelompok terdiri dari 4 orang, maka ini nanti menjadi satu kelompok. Pertanyaannya hanya satu. Jelaskan bagaimanakah prosedur penyusunan modul ajar. Waktu untuk diskusi 40 menit. Nanti setelah diskusi ada presentasi. Gitu. Mungkin sudah selesai untuk diskusinya? Sudah, oke? Ya Pak. Nah, yang mau presentasi 40 pertama menit. siapa? Oke, kelompok SMP dulu. Oke, baik. Kira-kira bagaimanakah prosedur penyusunan modul ajar? Baik sekali. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk yang sudah presentasi untuk terkait dengan prosedur penyusunan modul ajar. Luar biasa. Oke. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang saya ingin memberi penegasan. Nah, untuk prosedur penyusun modul ajar itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Itu. Kemudian untuk yang kedua, mengidentifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran.
Yang keenam, evaluasi